Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo yang kami hormati, pimpinan ranting sekecamatan Wonosobo yang kami hormati, amal usaha Muhammadiyah sekecamatan Wonosobo, dan jamaah kajian keluarga sakinah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian dapat menghadiri kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini. Masih semoga kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua kalinya, sholawat bertakaikan salam tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenankanlah saya Bilfa yang akan membawakan susunan acara pada kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kajian inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini dengan membaca doa pembuka majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Faiza Alia Aziza dan Mufida Aufa Salsabila. Kepadanya kami persilahkan. Dari SD Al-Askia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladina kafaru Alladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiro kepada Mbak Faiza yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga akan menambah keberkahan dan kelancaran pada kajian pagi hari ini, dan semoga yang membaca dan mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Randes Haji Asrorizaini MAG pada pagi hari ini yang berjudul Hidup Bahagia dengan Penuh Barokah. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua yang membawa catatan atau handphone untuk bisa mencatat dan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya. Kepada Ustadz Asrorizaini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian keluarga Sakinah Masjid Mafaza yang saya hormati, Pak Yakin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo yang saya hormati, bersama-sama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu di masjid kita yang tercinta ini dengan tidak menemui suatu halangan apapun. Harapan kita tentunya mudah-mudahan kehadiran keberadaan kita pada pagi hari ini menjadi bagian dari amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam mudah-mudahan tersanjung kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya sampai kepada kita umatnya yang insya Allah akan senantiasa menghidup suburkan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini bapak-bapak ibu-ibu sehat ya? Sehat? Saya husnudon yang hadir ini, satu sehat awake, loro sehat pikirane, telu sehat niki nih, napa niki? Napa niki? Cuan. Sehat ekonominya. Nek ora duwe dit jenengan ya ora tekan riki, nggih mboten? Lah itu salah satu nanti yang akan saya sampaikan cirinya orang bahagia penuh barokah itu. Duwe duit. Lah kalau kita sudah sehat, sudah sempat duwe duit, nah, kemudian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satu kebaikan yang panjenengan sudah lakukan ya sekarang ini ngaji itu luar biasa. Ngaji itu kata Imam Ibnu Abbas pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Jadi dulu ketika Rasulullah itu mau mengadakan perang namanya perang Khandaq ya. Perang yang terjadi di Madinah, perbatasan kota Madinah, sekarang sudah tidak menjadi perbatasan lagi ya, sudah di tengah-tengah kota itu, Khandaq itu. Mengapa dikatakan dengan perang Khandaq? Karena umat Islam atas usulan Salman Al-Farisi membuat parit ya, membuat apa namanya? Carane Wonosobo ini ya luwengan gitu ya, luwengan untuk menjebak umat apa namanya orang-orang kafir itu. Ketika itu diadakan pendaftaran, siapa yang mau ikut perang? Dari rencana Rasulullah itu diperkirakan jumlahnya 1000, tapi yang daftar itu lebih dari itu. Maka oleh Rasulullah diseleksi, ini umat Islam tidak boleh ikut perang semuanya. Nanti kalau gugur gimana? Nah, itu ya. Habis nanti tidak ada generasinya, maka sebagian dipulangkan yang masih kecil dan muda-muda ketika itu dipulangkan untuk mengadakan kajian dan pengajian di tempat masing-masing. Lah disitulah kemudian Ibnu Abbas memberikan satu penjelasan bahwa kamu berangkat berperang dengan kamu mengaji itu sama pahalanya begitu.
Jadi kalau ada yang mengatakan ngaji itu ya baru berjihad fisabilillah, cuman jihadnya itu berbeda gitu ya. Kalau yang dimaksud Rasulullah ketika itu memanggul senjata memang ya melawan orang kafir Quraisy, ya panjenengan ngaji sini ya melawan hawa nafsu ya, melawan aras-arasan, melawan dan sebagainya. Yang penting ibu-ibu mari saya pesankan jangan lelah ketika melaksanakan hal-hal yang baik. Jadi kita terus berbuat baik begitu ya. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke 114 kalau tidak keliru, itu Allah berfirman innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan mampu menghapus terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau saya bertanya pada ibu-ibu, bapak-bapak, apakah panjenengan punya dosa? Punya. Saya tanya lagi, sedikit atau banyak? Saya tanya lagi, banyak atau banyak sekali? Saya tanya lagi, banyak sekali apa pol? Banyak sekali. Pol banyak sekali, itu ya. Sadar enggak ibu-ibu punya dosa? Jangan khawatir. Kalau kita selalu berbuat baik ya. Kalau kita selalu berfastabiqul khairat, maka dosa-dosa dan kesalahan kita ini akan diampuni oleh Allah. Ini janji Allah. Kalau itu sudah merupakan janji Allah, kita umat Islam, umat yang beriman sudah tidak boleh mengatakan apa-apa kecuali sami'na wa ata'na, karena itu perintah Allah, karena itu kata Allah. Kalau kita masih mempertanyakan atau kita masih tidak percaya bahwa itu kata Allah, maka kita termasuk bukan orang-orang yang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Makanya kalau di dalam salah satu kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan bahwa yang namanya kata Allah, firman Allah itu kebenaran wahyu sudah ya. Ya kalau sudah kebenaran wahyu itu kebenaran yang datangnya dari Allah. Yang kita tadi sudah berikrar, kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali saya dengar, saya taat. Karena ada sebagian umat Islam yang krungu, bola-bali krungu, ngerti nek kuwi Al-Qur'an ning ora nglakoni. Lah niki jenengane ora sami'na wa ata'na ning sami'na wa luweh-luwehna ya. Wa porah-porahna wa asoina. Nek cara nggen kula ngrika sami'na wa jidorna. Mas ini jidor-jidorke luweh-luweh gitu ya. Nah, kalau itu kebenaran wahyu kita wajib untuk mengimani. Kemudian ada yang kedua yang namanya kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu kebenaran yang kita boleh percaya dan kita boleh tidak. Contoh begini, ya, kebenaran ilmiah itu. Kalau ada seorang dokter, ada seorang ibu-ibu misalnya sudah perutnya ini sudah tidak enak, kemudian dia memeriksakan ke dokter kandungan ya, spesialis obgyn ya, SPOG ya, di Adina atau di mana sana itu, dokter AI gitu ya. Itu ketika dia itu periksakan ke dokter, dokter mengatakan, oh ini ibu sudah berhenti men setengah bulan, ibu ini mau hamil. Nah itu ya. Itu dokter tahu kalau mulai tidak mennya itu tanggal berapa, nanti ibu akan melahirkan bulan ini, tanggal ini. Itu tahu dokter. Karena apa? Karena dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di bangku kuliah itu, dipelajari itu. Tapi ternyata meskipun dokter dengan ilmunya yang dimiliki, ilmu yang ilmiah itu mengatakan nginjing jenengan tangan 20 Mei niki lahir. Ning jebulane tanggal 10 Mei gak lahir. Enten napa mboten ibu-ibu? Enten napa mboten? Banyak nggih. Utawa partesnya itu tanggal 20 ning jebulane tanggal 20 ke urung lahir. Ngasih ibune niki prigi ya dokter iki dene tanggal 20 kok tanggal 20 ke urung metu ki malah wis meh tanggal 30 kaya durung metu. Ini namanya kebenaran ilmiah. Artinya apa? Terhadap kebenaran ilmiah ini kita boleh percaya dan boleh tidak. Insinyur teknik sipil misalnya membangun jembatan dengan besi ukuran sekian, semen sekian,
pasir sekian ini nanti akan mampu bertahan 20 tahun misalnya atau 10 tahun. Ini yang jebol gak 5 tahun wis ambrol enten apa mboten? Malah gak diresmekke wis ambrol ada itu. Nah, ini namanya kebenaran ilmiah yang kita boleh percaya dan boleh tidak percaya. Yang ketiga adalah kebenaran mistik. Nanti dibuka pada surat Jin ayat yang ke-6 itu. Jadi kalau ada sebuah kebenaran mistik karena ada kolaborasi antara seorang ya manusia dengan jin, itu namanya kebenaran mistik. Kebenarannya itu dipengaruhi oleh bisik rayunya jin. Nah, kalau ini menjadi sebuah kebenaran, nah kebenaran ini haram untuk kita ikuti. Kita tidak boleh mengikuti kebenaran ini. Bahkan kalau ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan kalau kita mempercayai terhadap hal semacam ini maka tidak akan diterima salat kita selama 40 bulan. Jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang yang mengatakan life as choice, hidup ini adalah pilihan, kita diberi pilihan untuk memilih ya, hal-hal yang kiranya itu benar dan kebenarannya itu berdasarkan dari wahyu. Jadi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengapa As-Sunnah itu juga wahyu? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan karena omongan semata ya, yang di situ ada nafsu, yang di situ ada kepentingan-kepentingan lain, tetapi memang wahyu Allah yang memang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya sami'na wa ata'na. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, saya akan menyampaikan materi masih di seperempat jam. Menyampaikan materi tentang hidup bahagia penuh barokah. Ibu-ibu senang apa enggak kalau misalnya diberikan satu kebahagiaan penuh barokah itu? Senang ya? Kalau saya bertanya pada ibu-ibu, jenengan pengen menjadi orang sukses atau menjadi orang bahagia? Bahagia ya? Karena banyak orang yang sukses dia belum tentu bahagia. Jenengan kenal mboten Ivan Gunawan? Kenal mboten? Bintang film niko, tahu ya? Itu sekarang baru pengen hidup di luar negeri karena di Indonesia ini dia tidak merasa nyaman dan bahagia. Padahal duitnya ukah mboten niko, ukah banget. Jenengan kan tuku pulake guru ngapa-napane karo Ivan Gunawan. Itu nyatanya dia ingin keluar negeri, ingin hidup mencari kebahagiaan di luar negeri. Kalau begitu, salah satu indikator daripada kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh materi ansih. Nanti akan kita bicarakan. Ya, hidup bahagia kita menginginkan itu. Kalau kita berdoa itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, bahagia yang barokah. Bahagia yang barokah itu bahagia yang tidak hanya dinikmati oleh orang per orang. Tidak hanya dinikmati oleh individu-individu, penjenengan dewe bahagia, sing penting yang bahagia liyane ora bahagia apa enggak begitu. Bahagia yang barokah itu adalah bahagia yang bersama-sama. Kalau saya bahagia, ente juga bahagia gitu ya. Kalau satu keluarga ini bahagia, maka keluarga di sampingnya harus berbahagia, namanya bahagia yang barokah. Karena banyak sekali orang-orang yang berbahagia hanya dimiliki oleh pribadi-pribadi, belum menjalar kepada orang, bukan begitu ya. Baik, bagaimana agar kita itu bisa hidup berbahagia dan barokah? Ada caranya. Caranya yang pertama, ibu bapak, kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Lah kemudian muncul di situ definisi daripada ibadah. Mahwal ibadah menurut himpunan putusan tarjih Muhammadiyah halaman 267, di situ dijabarkan al-ibadah wa at-taqarrub ilallah. Ibadah itu adalah proses mendekatkan kita diri kepada Allah dengan biimtithalul awamir wajtinabun nawahi. Proses pendekatan diri kita kepada Allah dengan
melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu coba nanti dibuka itu ya. Jadi itu ibadah. Meskipun nanti banyak arti-arti atau definisi-definisi ibadah-ibadah dari ulama-ulama yang lain. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang diawali dengan bismillah, itu ibadah. Sebab kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillah fahuwa aqta. Sesuatu amalan manusia yang tidak diawali dengan bismillah itu ditolak oleh Allah. Mari nanti kita jabarkan ini. Artinya kita diminta oleh Allah dan Rasulullah untuk bisa apa yang kita lakukan ini, di situ ada value ya, ada nilai-nilai ibadah yang harus kita munculkan. Jadi kita itu mau apa saja melaksanakan perintah Allah ini, kita harus diawali dengan membaca basmalah. Ini harus. Ini ciri daripada seorang muslim, seorang mukmin itu mengawali pekerjaannya itu dengan bismillah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memakai pakaian, pakai bismillah apa tidak? Pakaian ibu-ibu akan menjadi ibadah. Ibu-ibu ketika membuatkan minuman, bapak-bapak membaca bismillah, itu ibadah. Kalau tidak. Bapak-bapak suami nuwun sewu mau mencium istrinya harus pakai bismillah. Kalau tidak menjadi ibadah. Coba ibu-ibu nuwun sewu panjenengan. Ini karena suami istri dan ini keluarga sakinah, tidak tabu ini. Ibu-ibu coba jenengan dicium suaminya dengan membaca basmalah dulu berapa kali? Mboten nate Pak, bapak niku kula sengak mawon. Misalnya gitu ya, itu tidak bernilai ibadah. Ibu-ibu harus memberikan, Pak, mau coba bismillah sih Pak. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Sengok, itu ibadah. Ibu-ibu ketika memberikan garam atau gula ke masakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula pada datang ibu-ibu jenengan nek kalih garwa panjenengan basa napa mboten? Mboten. Aduh. Mboten iki. Lah ini. Lah nek ana putune basa. Tapi paling tidak kita akan santun gitu ya pada suami-suami kita. Apa yang diperintahkan oleh suami, apa yang dicontohkan oleh suami, panjenengan harus sami'na wa ata'na tadi. Injih Kang Romo. Pokoke kon ngopo wae jenengan kudu muni jawabane kudu muni injih Kang Romo. Aja ngasih muni nyong moh Pak, aja ngasih. Ibu-ibu, bapak-bapak mau bepergian ya dari ke rumah itu ya. Bune tak lunga sik ya. Wis maca bismillah sik Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim pamitan. Engko manuke dopeni bapakne nyong ora lunga ngasih sore iki manuke dopeni aja ngasih ngelih ya. Juga engko anake barang digenah-genahke ya. Nyong ana lupute di ngapura ya Bune. Wah nek pasrah keluputan kok ngono kadang-kadang ibune njunjungkone macam-macam ki mboten. Kae bapakne nek lunga-lunga ora tau pamitan. Jelang kok pasrah keluputan barang ora mati bapakne kaya kadang-kadang ini. Ini persepsi yang tidak benar ya tidak. Karena memang ora tahu nih. Tapi kalau biasa sudah pasrah keluputan itu sudah setiap hari ya. Jadi kalau kita pasrah keluputan pada istri, pada anak-anak kita itu jangan menunggu waktu, setiap saat ya, setiap saat. Nyong jaluk ngapura itu. Saya itu punya saudara tangga saya, tidak pernah sholat ibu-ibu nuwun sewu. Dia setiap ketemu dengan teman-temannya itu kata-kata terakhir yang diucapkan nyong nek ono salahe di ngapura ya Mbak Yu. Itu kata-kata yang terakhir ketika dia itu akan berpisah dengan teman-temannya ketika ketemu itu. Ternyata meskipun dia itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, hidupnya luar biasa. Dan matinya itu matinya itu tenang. Nggih Pak mati nggih tenang, ora ono mati keruncalan. Lah ini. Kadang-kadang kalau nak krungu pengumuman teng masjid niku telah meninggal dunia dengan tenang. Mbah Asrori misalnya nggih. Cok jawab, ayo mati tenang, mati ndak dengan keruncalan ya ora ono ya. Mati dengan, nah ini jadi ibadah ini ada
akan diterima oleh Allah, akan dinilai sebagai ibadah kalau diawali dengan bismillah. Dan ada yang mengatakan dalam salah satu hadis itu, ibadah yang akan diterima oleh Allah itu yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu menurut Imam Al-Ghazali itu ora serik nek dicacat, ora seneng nek di alem. Lah ini namanya ikhlas ya. Jadi kalau ada orang infak sedekah ya untuk masjid, untuk musola, ikhlas ya ikhlas. Pak kula ikhlas Pak teng mriku tak tulis hamba Allah, kula oraan ngomongake awake kula, pokoke hamba Allah, kula ikhlas. Puasan diumumke nang masjid 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Nyikut kancane kae nyong, sing infak sedekah, sing akeh dhewe nyong. Nah, harus diamalkan. Ibu-ibu kalau sudah masalah ibadah, ini harus ikhlas. Nuwun sewu, hati-hati kalau kita itu dalam masalah dunia, oke lah. Kayak nang pantai Parangtritis, kayak nang Samas, kayak nang Yojo, kayak nang mall, kita krek karo garwane karo anake dibuat DP enggak apa-apa karena itu masalah dunia. Boleh ibu-ibu. Tetapi kalau sudah ibu-ibu puasa sore-sore jam 7 jam 6 sore, kemudian potret dia dengan makanannya indahnya berbuka puasa. Lah ini yang nuwun sewu, jangan ibu-ibu ya. Karena ini menyangkut masalah ibadah. Kalau masalah ibadah itu biar kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, jadi kita disuruh untuk apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah itu dengan mukhlis ya, dengan ikhlas. Bahkan keikhlasan kita itu kita pasrahkan betul. Kalau ada satu dalil yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, ya, itu milik Allah, hanya untuk Allah, tidak untuk siapa-siapa. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yuqbalu minal amali illa maka nalahu khalisan. Dan Allah tidak akan menerima amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu yang tidak dengan ikhlas. Satu, ibadah yang diterima itu yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sudah memberikan satu tuntunan dalam bentuk ibadah itu. Salat misalnya, Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni ora muni usolli ora. Ora njuk sallu kama ra'aitumuni usolli ya. Nek salat kan kon muni usolli bukan ya. Tetapi kita melihat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Bagaimana Rasul ketika berdiri, bagaimana Rasulullah ketika bertakbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ternyata setelah dijabarkan oleh para ulama itu berbeda-beda ibu-ibu. Kalau kita lihat samping kita ketika kita sholat di masjid atau dimanapun itu sing jenenge sedakep ke pirang-pirang warnane. Ya tidak? Ono sing Allahu Akbar enten napa mboten? Enten napa mboten? Pun nate prisa mboten jenengan. Ono sing Allahu Akbar enten napa mboten? Enten sing Allahu Akbar, ono sing Allahu Akbar. Sebab petengi gede ya Allahu Akbar. Nah, itu nanti dipelajari ya oleh Pak Yakin, oleh majelis tajwid bagaimana salat kita itu masih banyak yang belum benar ya. Ketika kita sujud, ketika kita duduk di antara dua sujud ini yang namanya pejuang-pejuang Muhammadiyah kudu nek kayak ngomongin itu jenenge napa? Triwis di dalam melatih ini ya. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita kemudian tidak bisa sholat. Orang itu kalau sholatnya dari awal dengan dari nanti setelah dewasa itu beda. Sholatnya Prabowo itu beda dengan sholatnya Pak Anies.
Gitu kan? Bisa duduk di antara dua sujud wae mega-mlego sikile ya tidak. Kita dulu pernah Ibu Tin Soeharto itu ketika naik haji kemudian kelihatan itu salatnya itu ya orang bisa kok yang namanya duduk di antara dua sujud ini. Jadi ini perlu memang harus sejak dari kecil. Jadi sesuai dengan tuntunan Rasul. Mengapa? Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu namanya amalan-amalan yang akan ditolak. Karena amalan-amalan itu disebut juga sebagai amalan-amalan yang bid'ah. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah itu menambah-nambah atau mengurangi cara-cara ibadah Rasulullah dan itu sesat. Dan kullu dolalatun, setiap yang sesat itu akan masuk ke neraka. Ini harus menjadi satu patokan bagi kita sekalian. Makanya kita harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Ada juga yang mengatakan man amila amalan laisa lahu fahuwarodun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah maka akan ditolak. Nah, yang terakhir, bagaimana kita sampai kapan kita beribadah itu? Ya, di dalam surat Al-Hijr ayat 99 itu disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Kita itu beribadah itu sampai mati, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi bahkan sampai kita mau mati pun itu dalam kondisi kita beribadah. Bagaimana nanti apabila tangan kita itu bergeraknya tangan kita itu ibadah. Lisan kita kalau perkataan kita itu telinga kita kalau mendengar itu mendengar karena mata kita melihat juga melihatnya itu karena kita ibadah. Jadi kalau ibu-ibu nuwun sewu perkataannya yang bagus, bapak-bapak nuwun sewu panjenengan, kalau ibu-ibu merasa senang dengan perkataan panjenengan berarti itu ibadah. Ibu-ibu nuwun sewu sok dilem mboten kalian bapak-bapak. Sok dilem, sok dialem mboten. Bune saiki kok rada ramping, akhirnya rada ngalem Bu. Ngenyek ngene kok ramping. Ibu-ibu tolong bapak-bapak berikan riwet ora ketang ming dari ini. Kalau misalnya ibu-ibu mau kondangan sudah berhias kemudian minta persetujuan pada bapak, piye Pak nyong nek kok ngene iki apik bunine minggiri apik kok kadang-kadang bapak-bapak ki seora tekan apik bune ya ngapusi nek rada nyenengake ora apa-apa Pak, masalahe nek omong apa anane iso serik Pak. Apik bune jenengan kuwi serasi antarane kudunge karo klambine ki serasi apik. Ampun ngantos pisan-pisan jenengan opo anane ibu samangke macak karo ora pada bae. Ibune ya rada tersinggung to. Nggih mboten ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan akan hancur luluh hatinya itu kan dengan kata-kata. Ya tidak? Dengan kata-kata. Janji suaminya itu pandai berkata-kata ya wis. Jenenge ibu-ibu kan ndempel terus. Ini. Jadi yang pertama kalau kita bisa beribadah dengan bagus, maka dijamin oleh Allah hidup kita akan senang, akan tambah barokah. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa sesuatu yang bisa menyebabkan kita itu bahagia itulah barokah. Kalau kita punya anak kita itu nyawang putune kok seneng, itu barokah Pak. Itu barokah. Itu rezeki. Dewe nang omah ora ketang omah cilik ning rasane kok omah cilik rasane kok jembar kaya ngene alhamdulillah itu rezeki itu barokah. Karena banyak orang tua sing omahe elek njur duwe anak omahe apik kowe kon nginepke moh ana. Nggih mboten ibu-ibu. Nyong nek turunan dhek iki ora kerasan. Padahal omahe nggon mbokne kuwi luwih elek timbang anake, wong anake kasure ya empuk. Ya ana kipas angin rada sumuk ning jan nek turuke glimpangan wae ora tau iso turu meni nek nang omah apik ki ora iso turu. Nah, ketika dia itu di situ di rumah itu rumahnya itu barokah.
Pekerjaan kita, ketika kita bekerja, seneng rasanya. Pekerjaan itu barokah. Jadi kalau ada orang bekerja di tempat kerja, kemudian tidak merasa senang, itu pekerjaannya tidak barokah. Perlu mencari pekerjaan yang lain yang lebih barokah. Itu ya. Anak-anak kita, mobil kita, kendaraan kita. Yang kedua, syarat untuk mencapai, walah, ono papat kayak siji niki Pak. Nomor 2, syarat untuk mencapai kebahagiaan yang barokah itu kita harus berinfak dan sedekah. Ini pengajian yang endeng-endengan saja lah ya. Endeng-endengan saja. Infak dan sedekah. Ada satu kunci ketika orang itu berinfak dan sedekah. Kuncinya apa? Kata Rasulullah, man naqasa mimmalin sedekah. Tidak akan berkurang, tidak akan miskin orang itu ketika bersedekah. Jadi orang ono kok wong kae kapok ahli sedekah saiki miskin kae enggak ada. Mana qasamim malin sedekah, tidak akan berkurang dan tidak akan miskin seorang itu kalau bersedekah. Bahkan Rasulullah menambahkan fal 3 kali ning bakale arep tambah. Tinggal kita itu mau percaya apa? Mau sami'na wa ata'na apa? Maka ibu-ibu kalau ada peminta-minta di rumah ibu bapak sekalian dikasih. Mbuh 1000, mbuh 2000, aja pisan-pisan wis ora ngenehi, wis nundung, wis ngunek-ngunekake. Wong wis sehat kok njaluk-njaluk, kono no liyane wae. Ah pengemis sekarang pinter-pinter nek jenengan jawabe kok kono no liyane wae, pengemis ora jawab liyane pun sedaya Bu. Sing dereng jenengan, pikir ta jenengan nek ngono niku. Makanya nyatane 1000, 2000. Nah, itulah bahwa pengemis yang datang ke rumah kita itu yang akan menambah pahala kita begitu. Aja wis ora ngene wis. Nek saiki wingi rene meneh, saiki rene meneh. Nah itu. Gitu ya. Jadi kita berinfak. Bagaimana Al-Qur'an menganjurkan cara infak itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sempurna, belum mencapai satu kebahagiaan yang utuh manusia itu sebelum berinfak dan sedekah dengan apa yang mereka cintai. Ini saya kalau sing tangat kalian bapak-bapak ibu-ibu panjenengan nek dit 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sing paling seneng sing pundi ibu-ibu? Sing pundi sing senengi? Jenengan kagungan 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sing paling seneng sing pundi? Sing 1.000. Ora tak terusake ah. Ki mesti Pak Asrori arahe rono kae. Kalau ibu-ibu belum menafkahkan yang disukai itu maka lan tanalul birra, belum mencapai sebuah kebaikan atau kebenaran di situ. Ibu-ibu menawi kagungan kudung sing diwehki koncone niku kudung sing anyar, sing apik napa sing lawas ora tau dienggo. Kudune sing paling apik. Kudune sing paling kadang-kadang ibu-ibu niku lemari kudunge pirang-pirang ning lemari kene kudung, teng kene ana sing kawat ngeten-ngeten niku nggih wadah kudung. Ning kadang kelong siji wae sok eman-eman. Nggih mboten? Padahal konsepnya kalau ibu itu memberi satu, kalau ibu-ibu membeli satu, ibu harus mengeluarkan satu. Ya. Jadi orang numpuk, ya. Tidak mu batin. Oh kalau ngenai kudung wis Allah kayak kepethuk nang dalan, yuk ndak kudung nyong stane nyong kembiyen kae awetnya. Kayak kalau ngenai niku kepethuk kaya ngono ngisin-ngisina. Wah nyong iso nek meneh emoh sok di nganu nang dalan sok ditakoni. Padahal kalau kita memberi itu, tangan kanan kita memberi, tangan kiri aja ngasih, ngerti. Oh malah diketok-ketok. Nah, ya. Jadi moga ibu kita berusaha untuk memberikan apa yang terbaik yang kita miliki itu. Kudung-kudung yang terbaik, uang-uang yang terbaik, jasa-jasa yang terbaik, ucapan-ucapan yang terbaik. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Lah kemudian banyak manfaat sedekah ya, ini manfaatnya banyak sekali. Kemudian ini ada yang ketiga untuk kita
hidup bahagia penuh berkah, memang kita harus banyak bersyukur. Beribadah, kemudian berinfak sedekah, dan kita bersyukur. Nah, jelas itu ya dalam surat Ibrahim ayat 7 itu. Sing pripun Pak? Unine Ibrahim ayat itu ketika saya mengucapkan la in syakartum, oh niku, hafal kula niku. Kadang-kadang orang itu kalau disebutkan ayatnya orang hafal. Ning nek disebutke la in syakartum, oh niku ngerti kula Pak gitu ya. Akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Ini ibu-ibu di mana saja harus bersyukur kepada Allah. Kita harus melihat ungdur man huwa asfala minkum. Kita dianjurkan untuk melihat orang-orang di bawah kita fi maslahati dunia, dalam masalah dunia. Tetapi ungdur man huwa fauqakum, kita melihat orang-orang di atas kita di dalam masalah keakhiratan, fi maslahatil akhirah. Nek ana wong padha-padha dene duwe anak loro, sing siji sregep wana masjid, sing siji kok rasane sibuk wae arek nang masjid wae rasa-rasane sing kae kok sumrintil nang masjid. Ini kita harus melihat itu. Kudu melihat sing sumrintil itu. Kita jangan melihat wah kayak wae orang nang masjid pemenang nyong. Nah, jangan begitu. Ya. Kita harus melihat di atasnya. Apapun yang kita terima itu merupakan satu pemberian Allah yang terbaik. Wonten Bu, tonggo kula ora nanti-nanti. Tonggo kula niku kayak melaku ngeten niku nek suami istri niku pancen jan kayane suami istriku niku napa jenengane mesra banget. Kan wonten suami istri sing ora romantis niku nek enten undangannya suami istri ya dewe-dewe, bapakne nang kono, ibune nang kene. Niku ora romantis, Pak. Nek romantis ki nanti-nanti gandengan. Terus mlaku bareng omong-omongane ora romantis kan. Ibune nang mburi, bapakne nang ngarep gitu ya tidak. Tinggal nang adipura ya goleki rene-rene. Bojo kok goleki iki salahe bapakane ya tidak. Ada dia itu berjalan. Suatu ketika dia itu keselip sepeda ontel niku lho. Ibu niki ngomong kali Pak nek duwe pit ontel kaya kepenak ya. Ya nek nanjak kok ngene iki ya dituntun kene nang nggon sing rata ya iso boncengan kayane asik ya, Pak. Betul itu didengar oleh Allah. Iso tuku pit. Gek nunggang pit niku gek nuntun bareng ngeten niku ngomong meneh ibune, Pak nek iso tuku Honda ke Beat kek penak ya Pak nang foto wis orang genjot kepenak cepet. Mbok jal nek iso tuku Honda Beat kok didurusi karo Gusti Allah iso tuku Honda Beat. Wis duwe Honda Beat dilalah nunggang boncengan nang dalan pas udan ora nggo mantol ngenduk nanggon omah kosong weruh mobil Avanza lewat. Pak nek endi mobil Avanza kaya udan terang iso nanti-nanti ora kudanan ya. Enten mboten tiyang enten iki Bu. Manusia itu tidak akan ada puasnya. Lah, orang yang naik Avanza itu dilalah kepethuk karo wong sing mau sing kayak mlaku bareng niku. Dia mengatakan begini, Pak kae sehat temen yang mlaku ya. Kayak keringetnya barang mlaku dhewe kok ora tau sehat. Jebulane apa? Orang yang di dalam mobil Avanza itu baru pulang cuci darah 1 minggu 2 kali. Yo sing penak sing pundi ibu-ibu? Itulah kemudian urip ki jan iki ming wang sinawangan nggih mboten. A nyawang B mayar temen ka Pak B ya ming rina rene kok ya duwe duit kok ya cukup. Sing kiye nyawang kono penak kaya. Nah itu wong itu orang itu sama dengan melihat gunung itu ya. Gunung itu nek disawas kok kadoan ka alus. Ning nek sepahe alus napa mboten? Jauh. Nah, kemudian yang terakhir bersyukur, masih ada ini berdoa. Ya. Mari ibu-ibu kita berdoa karena doa umukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah, kuncinya ibadah. Jadi kalau orang itu kalau tidak berdoa itu dianggap sombong oleh Rasulullah SAW. Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang berdoa, ud'uni astajib, berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkan, ini Allah. Maka ada satu hadis yang perlu sekali kita camkan bahwa mamin muslimin yad'una li akhihi bi dhahril ghaibi qalal malaku walahu bimithli.
Jadi begini, Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu itu mendoakan teman-teman kamu, sedangkan teman-teman kamu itu tidak tahu kalau kamu doakan, maka malaikat ini akan berdiri di belakang kita sambil mengatakan, kamu juga akan walaka bimithlihi, kamu juga akan mendapatkan sebagaimana kamu yang mendoakan kepada orang lain. Jadi kalau kita itu mendoakan, saya mendoakan Pak Aryo misalnya, mudah-mudahan Pak Aryo itu sehat, malaikat itu menunduk kepada saya, kamu juga akan sehat. Kalau kita mendoakan kepada teman-teman kita, mudah-mudahan dibagi rezeki yang halalan lan thayyiban, yang barokah, malaikat juga akan mendoakan kepada kita. Ning janjine dhewe aja ngerti kono, aja muni yu sama wis tak dongaake ya. Sama nggih mau tak dongaake sehat. Oh, tidak begitu. Kita itu akan makbul, dan itu lisanuka doauka. Lisan kamu itu doa bagi kamu. Maka kita harus mendoakan yang jelek, yang baik kepada teman-teman kita. Menggembirakan kepada teman-teman kita meskipun teman-teman kita itu baru sakit. Ana gak loro nang rumah sakit ditili, "Yu loro apa?" "Nyong loro wetenge." "Oh. Tanggane nyong loro kok samengke yu. 5 dina nang rumah sakit ora ono." Seneng mboten? Jenengane meden-medeni ya tidak? Tetapi kita datang, alhamdulillah. Lah yu gerak wong esuk kan mari, penyakit itu gampang. Mudah-mudahan sakitnya itu akan membawa maghfirah. Jadi ibu-ibu, ada satu hal yang perlu ketika panjenengan menengok orang sakit, satu hal yang harus ada itu gini, mudah-mudahan sakitnya ini akan menggugurkan dosanya. Ojo nggo salah karo arem-arem karo buntil, sing lara ora mangan kuwe kok. Butuh nasihat, butuh pemberikan semangat spirit kan begitu kan? Wah nyong bar ditiliki kae kok wah ki mbegegeh ki nyong ki lah. Ora lebar ditiliki kae kok malah ngelentruk mau diweden-wedeni. Ya. Ini perlu ya, kita doakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, doakan pada malam hari ketika kita sholat di sepertiga malam dikabulkan oleh Allah. Donga apa wae? Ibu-ibu kalau donga kepada Allah itu yang diminta apa ibu-ibu? Kula tak krungu jal. Bapak-bapak kalau ibu-ibu jenengan donga karo Gusti Allah sing disuwun apa bapak-bapak ibu-ibu? Ayo. Apa? Bahagia dunia akhirat napa malih? Ya masuk surga apa meneh? Duit sing akeh pengen apa mboten? Putra-putri yang soleh dan solehah penting mboten? Duwe omah sing nyaman penting napa mboten? Duwe besan sing apian penting napa mboten? Kabeh sing apik-apik sukses kabeh, tapi ingat, kalau ada seorang pujangga itu mengatakan bahwa hidup ini kadang tidak seperti yang kita ingini, tetapi hidup itu adalah yang kita jalani ini. Setuju napa mboten Bapak-bapak? Kadang-kadang enten tiyang ingkang nyong karepe kaya ngono ning jebulane kaya ngene kedadeane. Nyong ke jane cita-citane kaya ngono ning jebulane kaya ngene. Itu banyak Pak itu. Kalau itu yang muncul, kemudian ada tidak bersyukur di situ ya. Artinya kita ya sudah yang kita jalani sekarang ini. Wong-wong wis sugih kaya ngapa yang dianggo ya ming iki kok. Badike pada dhewe 50 yang dienggo ya ming iki. Jenengan duwe 75 ya dienggo ming niku, kuduke yang niku. Apa ana jenengan klambi selawe ora dienggo kabeh. Kudung 5 ora dienggo kabeh. Sandal 5 ora dienggo kabeh. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu sangat terbatas. Nanti kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan konsep kita, cita-cita kita lahir di dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, dengan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, resik dari apapun dosa dan sebagainya. Dan kita berharap besok ketika kita dipanggil oleh Allah juga dalam keadaan bersih dengan panggilan yang sangat mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli ini. Bleng melbu bareng wong-wong sing soleh, bleng melbu bareng para rasul dan para nabi masuk surga. Jadi kalau kita bisa melakukan ini dijamin oleh Allah, kita bisa bahagia, seneng. Urip nang donya ki rasane ki wis pokoke digawe seneng mawon, Pak.
Ya. Harus dibuat senang saja. Pokoknya enjoy ya. Enjoy dimanapun kita enjoy. Anane yo ming seneng lah. Seneng. Itu ibu-ibu yang bisa kita sampaikan jam 9 tepat. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita konsultasikan meskipun banyak yang tidak kita bahas ini. Harusnya kalau materi bahagia penuh barokah itu kalau saya ngajar itu harus 1 semester ini ya. Karena harus ada cara ini hanya 1 jam aja belum kelar ya tidak. Banyak kekurangan mohon dimaafkan, barangkali ada masukan kalau saya bisa jawab. Kalau tidak nanti jawabannya akan saya limpahkan Pak Yakino dan Pak Aryo. Cukup sekian, banyak orang yang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada saya terima kasih. Apakah ada pertanyaan ibu-ibu, bapak sekalian? Kayaknya karena memang materinya enteng-entengan ya. Ibu-ibu sudah tahu semua. Di absen aja biasanya. Sebelumnya ini dari mana saja ya ibu bapak sekalian? Saya absen dulu ya. Dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Pekalongan Tawangsari. Dari Jogoro. Belum ada ya. Wonosobo Selatan. Wonosobo Selatan ada. Dari Sunda Barat. Ini yang lain dari mana ya ibu? Bapak-bapak sekalian. Oh dari TK apa? Ya. SD Sudagara maksudnya. Ya, SD Sudagara ya. Alhamdulillah bapak sekalian dapat hadir dalam kajian pada hari ini. Semoga pekan-pekan selanjutnya bisa dapat hadir lagi ya. Semoga langkah ibu bapak sekalian adalah sebagai langkah kebaikan ibu bapak sekalian. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Asrar Zaidi yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Marilah kita tutup kajian pada pagi dalam siang ini dengan membaca doa kepada majelis bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Sebelumnya, hati-hati di jalan ibu-ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, apabila mau konsultasi dengan apabila mau